Kemarin kita sampai yang kita bahas sampai pada mengenai toharoh. Masih ingat yang disampaikan kemarin? Dikit-dikit. Diulang kembali sedikit. Toharoh adalah bersuci. Kemarin sudah disampaikan salah satu alat bersuci yaitu air. Air itu ada 3 jenis pokoknya. Yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Dan yang ketiga adalah air yang terkena najis. Prinsipnya ada 3 ini. Air yang suci lagi mensucikan itu adalah semua air yang turun dari langit, air udan, air hujan, air yang mengalir, air yang berasal dari sumber mata air, dari sumur, dari kali yang mengalir, itu juga termasuk adalah air yang suci lagi mensucikan. Akan tetapi kalau dari air itu kita ambil dari asalnya, itu akan menjadi 2 hal, adalah air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang banyak minimal itu namanya 2 kolah. Kurang lebih kalau ditaker itu 270, ada yang 260 sampai ada yang 270 liter. Kalau dibuat ukurannya panjang 60, lebarnya 60, tingginya 60, ini tempatnya, dan diisi penuh, itu namanya 2 kolah. Kalau air ini minimal 2 kolah, air itu berarti menjadi air banyak yang bisa suci dan lagi mensucikan. Artinya kalau kita mau berwudu dan tidak dialirkan, dikobok bahasanya, itu sah buat bersuci atau berwudu. Tapi kalau airnya sedikit, itu harus dialirkan. Kalau airnya umpamanya kita nimbo di neng sumur kayak dan sak timbo itu, kalau dari air 1 timba ini termasuk air yang sedikit yang tidak bisa untuk suci dan mensucikan kalau tidak dialirkan. Jadi dikobok itu tidak sah, harus dialirkan. Kalau kita zaman dulu orang tua kita biasanya punya kendi di sebelahnya sumur, dari diangkat atas saja. Nah, jadi prinsipnya kalau air sedikit yang seperti yang saya terangkan tadi, posisinya harus mengalir. Zaman dulu orang-orang tua itu kalau di sebelahnya sumur selalu ada kendi, karena airnya cuma sedikit, jadi habis nimba taruh di kendi buat wudu. Itu termasuk air sedikit. Nah, air ini akan bisa suci lagi mensucikan dalam posisi ini kalau tidak berubah 3 hal. Tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Jadi 3 hal ini. Selama air itu tidak berubah, itu tetap bisa suci lagi mensucikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi. Ini sebenarnya airnya suci dan sedikit, tapi karena sudah berubah baunya, rasanya saya coba dulu apa rasanya berubah. Kan diulang. Masalahnya kemarin kopi, sekarang kopi. Coba sekarang teh sosro kan beda lagi tuh kasus contohnya ya. Itu masalah kopi, ini kopi saiki kopi. Contohnya sama. Jadi kalau air itu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, itu sudah tidak bisa untuk bersuci. Meskipun airnya tetap suci. Ada lagi yang ketiga, yaitu air yang kena najis, otomatis
ini kalau sudah kena najis ya tidak suci dan tidak bisa untuk bersuci. Jadi ringkasannya ngajian kemarin 3 hal ini tadi. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Sekarang kita menindaklanjuti babak berikutnya, yaitu bahwasanya coba dibuka di buku yang barusan dibeli. Sekali lagi, buku ini bukan salah satu pedoman atau ini menjadi pegangan, bukan sekedar untuk dibaca untuk memudahkan. Coba dibuka halaman 24, 23 mulainya sampai 24, 25, 13, 14, 15. Jadi selain air, alat untuk bersuci yang kedua adalah debu. Debu itu juga bisa untuk bersuci. Dan yang ketiga adalah benda-benda yang menyerap kotoran. Itu bisa batu, bisa kayu, bisa tisu. Itu semua benda-benda yang bisa dipakai untuk bersuci. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini halaman berapa tadi Pak? 13, 14, 15. Ada yang ditanyakan? Ada. Cukup paham? Yaitu tentang apabila kita kena hadas besar, contohnya mandi junub. Jadi air itu di dalam bak, kemudian kita mandikan, jelas kita pakai gayung. Setelah mengenai badan kita, kemudian ada yang terpetik di bak kembali, apakah air yang ada di dalam bak ini termasuk menghilangkan syarat daripada sahnya air tersebut menjadi air yang bisa untuk bersuci? Jadi bukan tidak dijawab, tapi supaya runtut hari ini menjelaskan mengenai air atau alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi itu nanti kita setelah ini membahas mengenai najis. Setelah najis kita akan membahas tentang wudu, mandi janabah, mandi atau dan tayamum. Nah di sini akan dijelaskan mengenai hal itu biar tidak lompat-lompat, Ya, terima kasih. Sekarang lanjut mengenai masalah najis. Alhamdulillah mulai hari ini ada sukarelawan yang mau membacakan kitab Mabadi Fikihnya dan saya tinggal menerangkan. Perlu diperkenalkan, ini Bapak Sarwono. Ada yang sudah kenal? Ada Pak. Ada Pak. Sudah? Iya. Alhamdulillah kalau sudah kenal. Saya Siap, paham Pak. Pak. Ada yang belum kenal? Ada Pak. Kalau belum kenal saya perkenalkan, namanya Sarwono. Tinggalnya di dusun sebelah, Pak. Dikirain merit Pak. Oh, kadang-kadang. Kadang Sarwani, kadang Sarwono, kadang Merit, macam-macam lah. Ya, Tapi tidak apa-apa. kita hargailah, kita. Tapi intinya hari ini patut kita apresiasi bahwasanya jadi sukarelawan alias asisten ustaz. Ya, kita kasih aplaus yuk. Ada pawang. Jadi itu juga diketahui. Orang raya ini. Jadi supaya terlihat talentanya, jadi supaya nanti ada pilihan takdir kan pantas lah. Bisa diperhitungkan. Nah, itu bisa diperhitungkan. Monggo asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau haratu utawi kupat nerangan taharo. Alma'u utawi banyu tahurun kang suci teredakan wa ya banyu suci iku kuluma saben-saben barang manjala kang tumurun apa ma menasame saking langit au nabau utawa kang nyembur apa ma minal arti saking bumi. Bagian alih tetep ala aslihi dikoti ing atase kedadane ma. Walan yatahayara lan ora owah ahaduhu sifati salah sijine pira-pira sifate ma. Bima kelawan barang salaba kang dedel apa ma tahiratuhu ing kesuciane ma. Walam yastakmal lan
lan durung digunakaken apa mali rofi hadasi maring ngilangi hadas au izalatin najasatin utawa ngilangi najis liqouli ta'ala krana dawuh ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'atohurin wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu tohurin kang suci tur nyucikaken wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan ma'i bari saking banyu segara wa ya banyu segara iku tahurun suci tur nyucikaken apa ma'uhu banyune segara hilun tur halal apa maituhu batange segara al ma'u najisu utawi banyu kang kena najis wa ya ma'u najis iku ala bi banyu wako akan tulibo fi ing dalem alati apa najasatu najis wa kana lan ana apa alati iku duna kolateni kurang rongkolah wa ilam yatakhoyaro lan namung ora apa alati wa kana lan ana apa alati iku kolatani rongkolah wa takhoyaro mongko apa alati likoli sallallahu alaihi wasallam kalau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida balaho ing dalem nalikane tumeka apa almau banyu kolatani rongkolah lan tahmil mongko ora nanggung apa emak khobasa ing najis an-najasatu mukhalatu utawi pira-pira najis kang den botaken hukume ya najis mukhalatu iku najasu kalbi najise asu wal khinji lan celeng wa malan barang tawalada kang metu apa mamin huma saking salah sijine kalbu wal khinji min ahadihima utawa saking salah sijine kalbu wal khinji bim ma'a hayawani sertane hayawan akhara kang weneh au taghuru lan bisa suci apa najis mukhalatu bi khusliha kelawan basuh mau basuh apa mukhalatu sab'atu maratin ping 7 pira-pira ambalan idahuna utawi salah sijine sab'u amaratin diturobin kelawan lebu kuwi mau intinya bahwasanya najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhalatu, najis yang berat, najis yang gede. Dan najis mukhalatu itu adalah najis yang karena ada dari najisnya anjing dan najisnya celeng alias babi. Jadi najis kedua ini karena ada jilatan anjing dan celeng ini tadi mensucikannya adalah dengan disiram 7 kali. Yang pertama pakai debu, yang keenam berikutnya pakai air. Menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i sucinya najis mukhalatu itu adalah disiram 7 kali, yang pertama pakai debu. Jangan lagi kita bicara mengenai madhab-madhab yang lain yang pernah saya sampaikan. Ini kita bicara tentang madhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama sekali lagi adalah najis mukhalatu, yang itu karena adanya anjing dan celeng. Sekali lagi mensucikannya adalah dengan cara dibasuh atau dibersihkan 7 kali. Yang pertama pakai debu, pakai tanah, dan yang keenam berikutnya pakai air. Terus likoli lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahurun inai utawi suwijine wadah salah siji sira kabeh tahurun inai ahadi hukum utawi salah sijine wadah siji salah sira kabeh ida balagha ing dalem nalikane dilat fihi ing dalem inak apa akal bu asu wa ayak silu
iku ayak silu yen to mbasuh sapa akad ing inak saben amaraten kelawan itu pira-pira ambalan aulahuna utawi kang kawitan iku au akhura utawa kang akhir iku biturobin kelawan lebu ana jasatun mukhafafah utawi najis kang den entengaken hukume wa ya najis mukhafafah iku baulu sobi uye bocah cilik ala rupane ala dikang lam tak berlaku kang durung tumeka sapa aladi kaulani ing umur 2 tahun walam yata khoda lan durung mangan sapa aladi ila bilabani angin kejaba puan wata dulu lan bisa suci apa mukhalata biroksi kelawan sisirati mahliha ing panggonane najis mukhafafah bilmai kelawan banyu likoli sallallahu alaihi wasallam kalau dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk salu dan wasuh min boli saking uye bocah wadon jariah min boli jariatin saking uye bocah wadon jariah wayu rasulan dan sirat apa mi boli gulami uyuwe bocah lanang cilik. Jadi yang kedua najis itu ini saya singkat supaya agak cepat sedikit. Sekali lagi najis itu ada 3. Yang pertama najis mughaladah yaitu najis yang berat. Kemudian yang kedua adalah najis mukhafafah itu najis yang ringan. Najis yang ringan ini karena apa? Karena adanya kencing bayi baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya kurang 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Jadi kalau umur masih meskipun cuma masih 6 bulan tapi sudah makan sudah makan yang lain, ini tidak termasuk najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah itu najis yang ringan, akan tetapi berbeda perlakuannya, cara mensucikannya. Kalau najis dari kencingnya anak laki-laki itu cukup dipercikno, itu sampai ngenain najisnya itu sudah suci. Tapi kalau najis anak perempuan, kencingnya anak perempuan itu harus dibasuh, diguyur, dicuci, diguyur kalau bahasanya dibasuh, kalau bahasa fikihnya dibasuh. Kalau laki-laki dipercikkan, kalau najisnya kencing anak perempuan dibasuh, itu najis mukhafafah. Kemudian itu sudah saya teruskan mengenai yang ketiga, yaitu najis mutawasithah, najis sedang. Itu dari mana asalnya? Itu dari air kencing. Selain yang saya sampaikan tadi, jadi kencingnya anak yang umur di atas 2 tahun yang sudah makan selain asinya ibunya, dari kencing dari nanah, dari darah, dari bangkai, minuman keras, tuak dan sebagainya. Dan itu namanya najis mutawasithah atau najis yang sedang. Cara mensucikannya semuanya dengan cara dicuci. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama najis mughaladah, najis yang berat. Ini karena adanya anjing dan celeng atau babi. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali. Yang pertama dengan debu, yang ke-6 berikutnya dengan air. Yang kedua najis mukhafafah, najis yang ringan. Ini karena adanya kencing bayi laki-laki ataupun perempuan yang umurnya kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Kalau sudah minum atau makan selain air susu ibunya tidak termasuk dalam najis mukhafafah. Cara mensucikannya, kalau kencing anak laki-laki itu tadi dengan cara dipercikkan itu cukup suci, sudah suci. Kalau bayi perempuan dengan dibasuh
Selain itu ada najis yang ketiga, yaitu najis mutawasito. Dari mana najis mutawasito? Dari kencing anak ataupun orang dewasa yang sudah makan selain air susu ibunya, dari dari nanah, dari bangkai dan sebagainya tadi itu yang sudah saya sebutkan. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh atau dicuci. Sampai di sini ada yang bertanya? Tanya Pak, satu saja. Satu lagi. Kalau membasuh najis mughaladzah itu kan debu dulu 1 kali, air 6 kali Pak. Itu kalau dibalik gimana Pak? Kalau misalnya airnya hanya bisa ya debune kali. kalau dibalik nggak bisa ya Bro? kotor. Jadi ini ulama memang sudah punya dua pendapat tentang ini. Bahasanya di kitab Mabadi juga di awal atau di akhir. Akan tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama lebih baik debu itu di depan, apa yang pertama, kemudian air, supaya ya bahasanya tadi wis berosirasi terus kayak debu kayak tanah ya kemana. Itu yang masuk akalnya di situ. Jadi kita Mabadi fikih tadi juga disebutkan di awal atau di akhir. Artinya mengawal di awal boleh, di akhir boleh. Akan tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan lebih baik itu kalau di awal debu atau tanah, yang 6 berikutnya dengan air. Yang lain belum tahu itu Pak. gimana? Kalau belum tahu hukumnya gini kan terus kita siram pakai air aja gitu. Nah, sepertinya ini kalau belum tahu berarti kaedahnya sama yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Orang belum tahu tidak kena pasal. Nah, kalau sekarang kena pasal karena sudah tahu. Nah, ini tidak hanya tentang kalau badan kita yang terjilat anjing atau kena liurnya. Jadi apapun yang keluar dari anjing dan celeng itu najis mughaladzah. Baik liurnya, kotorannya, badannya, ini sama najisnya mughaladzah. Nah, begitu juga kalau makanan, kebetulan ada makanan itu atau minuman, wadahnya itu kok kena diminum sama air, sama anjing atau sama babi, sama celeng tadi itu, perlakuannya, cara mensucikannya sama. Wadah ini tadi harus 7 kali. Yang pertama pakai debu, karena itu termasuk najis mughaladzah. Jadi apapun yang keluar liurnya, jadi anjing itu atau babi atau celeng itu tidak hanya masalah badannya, tapi apa yang keluar dari dua binatang ini tadi, dua hewan ini tadi, namanya tetap najis mughaladzah. Satu lagi Pak, terkait dengan bersuci menggunakan debu. Nah, kategori debu itu sendiri itu berasal dari tanah atau pasir. Karena saya punya sedikit pengalaman waktu itu habis membersihkan darah anjing. Nah, setelah itu saya cari tanah, kan di situ tidak ada, adanya cuma pasir. Karena lingkungan di situ pasir. Kira-kira apakah cara bersuci saya itu sudah memenuhi syarat atau belum? Bahasa kaidah fikih mengatakan lebu. Kenapa kok lebu? Jadi kembali kita jangan melihat sesuatu cuma dari bungkusnya tapi intisarinya. Karena di Arab itu paling banyak adalah debu. Nah, kalau di tempat kita adanya tanah merah itu juga termasuk debu. Begitu juga kalau di padang pasir itu juga termasuk debu. Sehingga namanya debu itu bisa dikategorikan ya debu asli, lebu, bisa juga tanah merah, bisa juga pasir yang berhubungan dengan itu. Yang paling utama adalah tempat atau yang kita mengambil debu ini tadi
debunya kita yakini dalam keadaan suci, bukan bekas dari kandang kambing terus akhirnya itu juga debu dan tanah kan akhirnya, tapi itu tidak suci masalahnya. Makanya kita tidak boleh ngambil dari tempat itu. Kita harus cari tempat yang memang kita yakini bahwa tempat itu adalah suci. Orang aku bayangin juga lebu anak telai kucing. Selalu di plasate. Pertanyaannya Bener tegang. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak. Kan kuning itu kan hewannya dua Pak. Hewan yang lain ada enggak itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu aja. Jadi di dunia ini yang masuk najis mughalathah cuma dua. Darah termasuk ya, Pak? Tidak, itu bukan. Kalau darahnya anjing ya termasuk. Apapun yang keluar dari anjing dan babi, anjing dan celeng itu najis mughalathah. Kotorannya, darahnya, liurnya, dagingnya itu semua masuk najis mughalathah. Jadi di dunia ini yang termasuk najis mughalathah ya cuma dua hewan ini tadi, babi dan anjing. Celeng enggak? Celengan sing ora. Celengan sing ora. Pertanyaan sangat bintang. Arenya ini kakak itu. Wong ora tekor disaingi. Hasilnya ceklek ora tekon. Adik kurang ajar gak tepat. Sing lucu-lucu ya, Pak. Ada yang lain? Nah, ini yang masih kadang orang masih belum paham. Termasuk najis mutawasito itu kan bangkai, nanah, darah. Nah, darah ini darah yang seperti apa? Ini yang perlu saya jelaskan. Yang bisa posisinya yang dimakfu, najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan, najis yang diampuni, yang diperbolehkan najis itu ada. Coba kalian buka 16. Halaman berapa? 16. Nah, itu najis yang dimakfu. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti nyamuk, meskipun ada darahnya, itu najisnya dimakfu. Itu kan ada darahnya. Kalau nyokot itu gigit itu kan mesti keluar darah kalau kita keplek. Nah, itu darahnya dimakfu. Kemudian kutu, busuk dan sejenisnya. Jadi yang perlu saya sampaikan lagi, coba dibuka halaman 15. Nah, benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama bangkai binatang selain ikan dan belalang. Mayat manusia itu juga hendak najis. Darah itu juga najis kecuali yang dimakfu. Nanah juga najis kecuali yang dimakfu. Segala benda yang di luar, yang keluar dari dua jalan, jalanmu itu ya najis. Minuman keras yang memabukkan itu juga najis. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup itu juga najis. Kemudian orang masih kadang tidak begitu paham mengenai sperma, mani, itu najis enggak? Enggak. Najis enggak? Tahu saya, Pak. Najis tidak. Halo. Karena Ipan yang ngerti apa? Ngerti mana ini? Lagi tim ada Ngerti. Sebelah kiri najis enggak? Enggak tahu Pak. Belum tahu saya. Tidak najis. Tahu ngetoknya apa enggak toh? Bola balik Nah, jangan. iya. Tapi orang ngerti hukumnya. Wis tahu cerut ngono toh. Bisa. Lah itu termasuk najis. Lah ini perlu fikih itu harus jelas, harus dijelaskan. Tidak, Pak. Najis atau tidak? Tidak.
Enggak, lah kulo maca nang buku niku lho. Ragu-ragu. Tidak. Tidak. Yang najis mandi. Ya Allah, ini pakai logika kita. Kalau sampai mani itu najis, Sama dia buat tahu. Ini nyebut gitu. Yang dihasilkan nanti Najis. Jadi nah itu Ini ada pro kontra. Tapi sering jawab kan. Iya, benar juga ya. di dalam kitab Bulughul Maram itu lebih dijelaskan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsil maniyya tsumma yakhruju ila sholati bidzalika saubi wa anna dhuhuri ila asuril ghusl. puter-puter. Rasulullah itu membersihkan mani, kemudian beliau keluar melakukan sholat dengan pakaian itu, dan aku melihat bekas cucian itu. Ditambah lagi sama Imam Muslim, wa fil latfilah laqad kuntu ahukum ya bisa bidufri min saubi. Benar-benar aku telah menggosok-gosokkan mani yang sudah dalam keadaan kering itu dengan kuku dari kain beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Artinya mani itu tidak najis, tapi harus dibersihkan. Cara membersihkannya, tunggu sampai kering, kemudian dikrik sampai bekasnya hilang. Kalau bekasnya tidak hilang, dipakai kuku, ya cukup diucek-ucek sedikit. Seandainya kita tidak punya pakaian yang lain buat sholat selain itu, setelah dicuci bekasnya hilang, dibasuh, itu bisa dipakai buat sholat. Artinya sekali lagi, mani tidak najis. Loh, kalau misalnya nggak perlu mandi itu Pak. Balas. Kayaknya ini kajian langsung pergi sholat. Bab mandi. Bab mandi aja langsung. Tadi dijelaskan Rasulullah langsung pergi hendak bersolat kan? Nah, ini tadi menerangkan mengenai bekas atau pakaian yang terkena mani. Jadi kalau masalah sholatnya, pakaian ini bisa dipakai buat sholat. Akan tetapi adu seyote itu lain kasus, kasusnya beda. Kan kena. Mata sing ngono-ngono kuwi. Makanya mantap sih godok-godok banyu ben anggar barang apa. Cepet banget nyawa. Teman-teman sekalian, jadi kembali saya sampaikan mengenai najis ini tadi. Najis ada 3, sama semua udah paham ya mengenai ini. Jadi gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak besok lali. Oh, apalagi? Tentang membersihkan baju yang kena najis kategori berat. Sistemnya sama seperti tadi. Iya. Pakai debu Iya. 6 kali, air 1 kali. sekali. Banyu nih 6 kali. Kali penting 1. Mau lagi gedano. Salah penyebutan. Salah pengertian. Sebentar saya jawab dulu. Jadi kalau mengenai najis mughaladzah, baik yang terkena badan kita, pakaian kita, wadah kita,
perlakuan mensucikannya, cara mensucikannya sama, dibasuh 7 kali. Yang pertama pakai debu, yang kedua sampai ke-7 itu pakai air. Jelas? Jelas. Terus apa nih? Ini kan sesuatu dari hewan seperti babi dengan anjing itu kan kena sesuatu yang keluar dari tubuhnya itu aja najis. Ini apalagi kalau kita makan itu gimana itu Pak? Dagingnya aja najis setelah mencuci. Enggak, maksudnya bagaimana cara mensucikan itu Pak? Karena saya terus terang saya pernah makan daging babi. Tapi kan urung suci, tak tidak kena pasal. Dihapusi Pak. Ayo ora kena pasal. Aku enggak tekon jangan tapi dihapusi. Berarti kan korban. Saiki ngerti dibedel. Saya kan posisinya sudah tahu kalau itu haram, tapi saya dibohongin. Tapi cara mensucikannya bagaimana itu? Jadi di dalam kaidah Islam, kaidah fikih, semua akan menjadi lebih mudah di saat kita menyadari dan memahami setelah terjadi. Ya, kembali orang yang tidak tahu itu tidak kena pasal. Kalau orang yang sudah tahu, apalagi yang sudah terlanjur warak mangan celeng lan anjing, irik lan babi ini tadi, ya obatnya cuma satu, obat, tidak ada yang lain. Berbeda kalau posisinya adalah sudah tahu begini, ya toh, sudah mengerti najis mughaladzah itu najis abot berat, sesuk mbok lakoni meneh cak. Ya mimbuh lah carane ya opo. Tapi intinya dalam kaidah fikih tetap mengatakan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, itu sudah cukup. Ada yang lain? Bukan aku begini ya. Untuk najis berat itu apa harus gunakan debu atau tanah? Harus. Baik. Kalau harus, seandainya air yang sudah tercampur dengan tanah, misalnya air keruh, apakah masih harus menggunakan debu dan tanah? Harus. Tetap. Jadi misalnya habis hujan, air kan keruh nih, berarti kan tercampur tanah nih airnya, keruh, air butek. Apakah masih tetap habis air itu kita ngambil tanah lagi? Malah nggak mensucikan. Enggak, airnya suci. kembali pada kaidah yang sudah saya jelaskan dengan sangat mudah. Mari kita pahami secara baik-baik inilah. Perbandingan Ya. dengan airnya. Artinya tetap bahwasanya karena posisinya debu, tanah, pasir itu selalu ada. Debu, tanah, pasir kita ini selalu ada. Ditambah dengan air. Itu selalu ada. Sehingga meskipun endut itu artinya kan air yang sudah bercampur dengan tanah. Endut itu, lumpur itu, tapi itu tetap tidak bisa dikatakan bisa mensucikan najis mughaladzah. Bahkan endut itu termasuk tanah, bukan termasuk air. Jadi kalau adanya sebelah kita yang sawah enek endut, ya endut itu sebagai debunya. Kemudian disucikan nomor 2 sampai 7 dengan tetap pakai air. Jadi ora berdebu tok, endut ya keneng, lemah teles ya keneng. Keneng. Penak. Orangnya. Saya ora dibedel. Angin. Dah tekono. Mau lo ngerti kan ini. Pasal berat. Oke. Kembali saya pertanyakan bahwa ini najis ya, ada 3 itu sudah dipahami semua ya. Insya Allah paham ya. Mas, setelah sing mandi, sing apa? Selain mandi kan mandi kan najis. Ya. Nah, itu apa harus mandi besar apa enggak? Kalau mandi kan ada namanya mandi itu najis. Kalau najis berarti pakaian yang terkena itu harus dicuci. Nah, berarti dulu mandi. Mati itu keluar sebelum mandi.
Jadi posisinya ya sing metu sakit dari tutut itu loh, tapi nggak terasa nikmat, nggak terasa enak, dan itu keluarnya biasanya sebelum. Biasanya orang kecapean itu bisa keluar. Nah itu. Ada singa. Nah itu najis kalau itu. Itu najis yang kalau terkena pakaian, pakaiannya harus dicuci. Tidak boleh buat sholat sebelum dicuci. Nggak wajib mandi. Nah itu tidak wajib mandi. Tapi berbeda dengan mani. Kalau mani itu atau sperma itu kalau mengenai pakaian tidak najis, tapi orangnya harus. Ini jadi pemilahan mengenai bahasa sperma ini kan kalau keluar dengan sendirinya. Ini sengaja. Enggak, yang kalau kita bersetubuh dengan istri kan Disengaja. itu udah Kamu beda ya. jangan sengaja. Ini rada riskan nih. Iya. Enggak, kalau bermimpi itu kan kita keluar dengan sendirinya, mani artinya keluar ya. Itu kena pakaiannya bisa untuk masih boleh untuk sholat. Nah kalau kita bersetubuh itu kan ya pasti ada yang hasil dari persetubuhan kita dengan istri itu kan ada yang jatuh, Pak. Nah bahasa kasarnya kados niku wae, Pak. Itu apa termasuk masih seperti tadi itu, Pak? Apa masuk najis apa enggak? Yakin nggak itu apa? Mani apa mandi? Oh, mani, tapi kan sudah posisinya Udah campur-campur. udah campur loh, Pak. Nah, sekolah loh, Pak. Kalau sudah begitu, kalau sudah tidak yakin apakah ini mani atau madi, lebih baik dua. Maksudnya udah bersetubuh loh, Pak. Loh lah. Madi, kalau madi itu kan cuma keluar air bening. Ini kita udah dor di dalam. Nah, itu berarti kalau begitu ya mani. Kalau yang keluar begitu ya Mani orang. Enggak, Pak. Maksud saya itu kan sudah bercampur dengan mungkin apa kalau perempuan itu. Sama. Nah, itu sama ya? Sama. Oh, berarti masih boleh itu saya. Sisa. Ngomong. Anu Pak, ngadu Pak. Ngomong gitu bro. Ini entah bener atau enggak ya. Misalkan ini karena kita semua banyak yang udah berumah tangga. Saat melakukan hubungan pertama itu udah keluar air mani tersebut ya. Kalau mau melakukan imbuh ini keluar dari tema. Tapi ya arahnya sama. Kalau mau imbuh itu kan mestinya mandi dulu atau enggak? Yo, Dicuci aja. adem Lebih baik imbuh. Konsentrasi kebiasaan. Pertanyaannya sama Pak Ustaz. Bukan kalian yang dulu. Ada yang mau jawab? Kata-kata. Ada yang mau jawab? Kalau imbuh itu tidak akan melakukan sholat dulu, nggak perlu mandi, langsung imbuh saja. Berarti ya, Tangan lah kalau makan. kalau sebelum imbuh itu sampai mau sholat, baru mandi dulu. Kembali kita pakai kaidah yang benar. Kalau yang dianjurkan Rasulullah, kalau setelah kikuk sekali, ya toh, udah selesai, kemudian mau imbuh, memang disunahkan atau dianjurkan itu dicuci, terus wudu, ya toh, bersih badan dulu, baru imbuh. Tapi tidak harus mandi ya, Pak? Tidak harus. Bahasanya tidak harus artinya tidak wajib. Dianjurkan. Karena kenapa kok begitu? Dengan
mandi dengan bersih, semangat akan membara. Berarti selama ini saya dibohongi nih. Mau begitu iya. Emu. Karena kaki serep ibu males Oleh ibu tapi aduh sendiri. Kan males. Tapi kayak katakan Mas Rifan, sampai kita bisa menjaga salah satu jika kita rambut ada yang rontok itu rambut itu wajib dicuci juga loh. Bisa menjaga Rambut yang sudah jatuh. sebelum kita mandi itu aroma ibu itu harus kalau mau mandi rambut itu ikut dimandi juga. Makanya sarwana gundul. Loh, kalau itu nanti saya terangkan di waktu mandi. Kita belum nyampe. Oh, iya. Ini supaya nggak lompat-lompat. Itu nanti dijelaskan waktu bab adus. Oke Pak, oke. Sebenarnya Bang. Iya. Sesemangat gendar oke. Sering dihapusi. Pertanyaan saya tadi aja tak tarik kembali Ya, nah, ya, ini kan pertanyaan ini nanti dijawab lebih konkret, lebih detail waktu kita bicara tentang bab adus. Ya, toh? Sekarang urusan najis dulu, ini kita sudah selesaikan dulu. Sampai di sini mengenai najis, mughalato, mutawasito, mukhafafah masih ada yang ditanyakan. Cukup Pak. Cukup ya? Jadi kalau cukup, alhamdulillah, mudah-mudahan ya paham. Besok akan babak berikutnya. Supaya pelajaran apa ya bahasanya, kok pelajaran beda sekolah ya. Kajian kita ini lebih banyak yang kita bicarakan selain pelajaran atau kajian-kajian kita seperti ini. Mungkin entah itu nanti minggu depan kita mungkin lebih akan banyak manfaat di saat ada isu-isu baru yang perlu kita bahas bersama supaya pemahaman kita itu tidak sedikit banyak pemahaman yang luas. Contoh mengenai yang sekarang lagi geger-gegernya ini tentang Emmanuel Macron, penghinaan terhadap umat Islam dengan menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW. Mungkin minggu depan kalau setuju dan cocok, pelajaran tetap, kajian kita tetap, babnya kita ulas sampai selesai, ditambah mengenai isu-isu yang entah nanti setelah ini apa, sehingga kita punya gambaran lebih konkret mengenai isu-isu itu dan tidak terjebak dengan pemahaman kita yang mungkin ada salahnya di situ. Kalau setuju, oke? Pengetahuan umum ya Pak. Ya, itu nanti setelah ini kita tutup. Nah, kita bahas itu sehingga cakrawala berpikir kita lebih luas, tidak melihat sesuatu cuma dari satu sisi, tapi dari sisi-sisi yang lain. Dan kita semua bisa berpendapat supaya kita tambah banyak wawasannya. Itu setuju tidak kira-kira? Setuju ya? Teman-teman sekalian, pelajaran kita, kajian kita mengenai bab najis sampai di sini benar-benar tidak ada yang ditanyakan. Karena setelah ini saya tutup, saya ingin semua tidak pulang dulu. Kita ada satu hal lagi yang perlu dibicarakan yang tidak perlu pakai. Oke? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa tumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera tutup. Ya, sip. Internet.